Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Rumah Rengganis. Senang sekali, Rumah Rengganis lagi rame banget karena kami lagi punya agenda kolaborasi antara Jatiwangi Art Factory bersama Rumah Rengganis yang kemudian kami namakan menjadi Sabtu ke Sabtu. Itu sebuah art eksibisi, kemudian ada talk show juga, ada pameran karya dan diskusi literasi, khususnya diskusi buku yang kali ini sudah hadir bersama kita semua, Barjan. Halo. Thank you ya udah ngundang. Seneng banget ya. Ini aku lihat ini buku puisinya Barjan, Ibu Kota atau Air Mata. Ini cetakan pertama yang diterbitkan oleh Langgam Pustaka. Kemudian ini merupakan buku cetakan yang keduanya di bulan Juli tahun 2022 yang diterbitkan juga oleh Langgam Pustaka. Tadi baru saja kami diskusi soal buku puisi Ibu Kota atau Air Mata. Seru banget. Nah, sebelum nanti mengulas lebih jauh ya, sayang banget nih rugi teman-teman yang tadi nggak datang ke acara diskusi bukunya karena ada pembacaan puisi yang atraktif juga dari beberapa teman-teman dan juga dari penulisnya. Saya akan memulai dari pertanyaan, apa yang ingin kamu sampaikan kepada pembaca melalui buku puisi ini, Barjan? Oke, yang ingin saya sampaikan, ini nggak apa-apa ya, agak mengulang dari tadi kita acara. Apa-apa. Yang ingin saya sampaikan itu apa ya? Yang pertama itu menurut saya puisi itu bukan sesuatu yang sakral atau adiluhung yang inaccessible lah, tapi yang rumit. Puisi itu inklusif, semua bisa nulis puisi, semua bisa baca puisi, seawam-awamnya orang itu pasti bisa menikmati puisi. Nah, seperti apa caranya? Jadi ini siasat saya adalah dengan menghadirkan puisi-puisi yang ringan, yang dekat dengan keseharian kita. Jadi dari bahasa, dari ekspresi dan diksi-diksinya itu nggak yang terlalu bersayap atau melangit gitu, yang apa ya? Istilahnya itu adiluhung ya? Tidak adiluhung, iya. Jadi yang turun ke bumi ya? Iya, yang turun ke bumi, yang semua bisa nikmatin, relate. Karena beberapa temanku yang mungkin jarang banget baca sastra, ketika baca buku puisiku itu dia merasa relate dan kayak, oh ternyata puisi bisa kayak gini ya, bisa se-ekspresif ini, bisa se-mondan ini bisa nggak mondan ya, lebih ke kayak bisa seringan inilah, bisa secair ini gitu. Itu sih yang pengen saya sampaikan. Jadi ya nggak semua puisi harus liris sih menurut saya gitu. Nah teman-teman, ini yang menarik dari Barjan ya. Dalam bukunya Barjan melihat persoalan kota Jakarta. Dia sebagai salah satu yang terpapar masyarakat urban. Iya. Tapi dengan gaya yang tidak melulu harus sinis atau galak ya, atau kebanyakan seperti beberapa puisi-puisi yang melihat kota Jakarta itu dengan penuh kritik gitu. Tapi kritiknya Barjan dalam puisi ini lebih soft ya, diselipkan dengan senda gurau, bahkan dengan hal-hal yang tampak remeh-temeh. Tapi kalau kita gali lebih dalam, oh iya ada persoalan yang sebenarnya tidak sebercanda ini. Gitu. Nah itu seru banget sih Barjan. Setelah nulis puisi ini, apa buku yang kamu siapkan lagi, atau masihkah dengan cara yang sama, dengan gaya yang sama, yaitu banyak memasukkan kata-kata urban, kata-kata slang gitu? Iya. Karena puisi urban tuh udah udah kayak kekasih banget lah buat aku, kayak jodoh yang cocok banget gitu. Jadi untuk karya selanjutnya juga gaya puisi saya akan puisi urban lagi gitu. Baik itu dari bahasa atau dari ide juga. Itu sih, karena kalau urban itu kan identik dengan orang-orang yang lalu lalang di kehidupan kita tuh dinamis banget gitu ya. Kayak di Jakarta, kayak ya misalnya di Jakarta ketemu cowok A, itu dia dalam waktu seminggu mungkin bisa pergi gitu aja gitu. Istilahnya kayak gitu, orang tuh lalu lalang datang dan pergi. Sebenarnya sedramatis itu ya? Iya,
kayak karena cepet banget dan mereka juga punya kepentingan yang apa ya? Kepentingan yang berbeda-beda gitu. Kadang hubungannya juga terasa complicated, bahkan ada yang juga artificial. Pokoknya semua dilakukan lah, semua cara dilakukan untuk bisa survive di Jakarta gitu. Dan itu yang pengen saya sorot adalah orang-orang di Jakarta yang saya temui di Jakarta dan juga tempat-tempat. Karena orang-orang dan tempat-tempat itu apa ya? Saling berkelindan. Saling berkelindan dan orang-orang di Jakarta itu unik-unik banget kayak. Ya itu dia orangnya khas masyarakat urban ya. Khas masyarakat urban, kompleks banget. Multi identity. Mungkin dia nggak harus nggak harus lahir di Jakarta. Dia mungkin bisa lahir dari kota lain atau pulau di luar pulau gitu ya. Cuman ketika di Jakarta itu mereka jadi kayak jadi gelo gitu karena ya itu tadi Jakarta tuh satset banget gitu. Kalau misalnya kita tiduran sebentar itu pasti akan ketinggalan dan itu bikin orang tuh sebenarnya jadi apa ya less human gitu, jadi kurang manusiawi, jadi ya itu jadi bukan dirinya sendiri dan itu kompleksitas banget orang-orang yang saya temui di Jakarta itu kayak aneh banget lah kayak akhirnya mereka itu banyak menginspirasi kamu ya. Menginspirasi banget karena mereka juga terasing dengan dirinya sendiri gitu dan itu berangkat dari itu berarti ada satu hal yang istimewa bagi Barjan ya. Barjan melihat Jakarta menggunakan kacamata dia sebagai salah satu orang urban juga, pendatang juga dari Jakarta. Jadi Barjan adalah orang Bogor yang kemudian bermukim di Jakarta dan dia melihat segala ketakjuban atau bahkan keheranan yang itu kemudian menginspirasi dia. Nah, pertanyaan lanjutannya, kamu setelah menulis Ibu Kota atau Air Mata yang banyak menggunakan landscape dari Jakarta gitu ya, landmark dari Jakarta, apakah kamu punya usaha lain misalnya untuk keluar dari Jakarta untuk menulis hal lain yang juga kamu menangkap spirit dari kota, peristiwa, orang-orang yang berada di dalamnya? Oh, iya sih tentu saja. Karena urban kan kayak nggak harus di Jakarta kan, nggak harus yang kehidupan metropolitan gitu. Bahkan ya kayak, buktinya di Cirebon bisa ketemu Teh Nisa gitu, saya bisa bikin puisi baru gitu kan. Nanti puisinya harus dibacakan berarti. Iya, pengen. Iya, langsung baru satu malam di Cirebon langsung bisa jadi satu puisi spesial buat Teh Nisa. Iya sih pengen banget, nggak cuma soal Jakarta ya karena apa namanya tuh alienasi ya, perasaan alienasi itu kecemasan itu karena kan emang identik banget dengan manusia urban kan dan emang nggak harus di Jakarta sih. Mungkin aku akan lebih ekstra karena banyak ya, tidak hanya Barjan sebenarnya yang terinspirasi menulis soal Jakarta dalam karyanya. Nah, jadi aku pengen tahu apa yang membedakan kamu dengan penulis lain ketika sama-sama menulis satu objek yang sama gitu, Jakarta. Oke. Aduh, saya nggak mau name dropping ya, cuman yang pasti yang bikin beda adalah saya nggak mau itu jadi puisi pamflet yang mungkin tadi sudah didiskusin ya. Iya, nggak mau yang pamflet gitu. Jadi kayak pengen apa ya? Kayak baca refleksi atau in a kind of bloggy style gitu, kayak baca. Pengennya tuh orang-orang kayak baca curhatan, baca keluhan, seperti itu sih yang tadi seperti Teh Nisa bilang yang ya seakan nggak terjadi apa-apa gitu. Dari diksinya nggak ada diksi yang melangit atau gimana, nggak ada diksi yang keras. Tapi kalau dikulik lagi sebenarnya itu ada problem yang lumayan besar dan mungkin itu juga problem struktural gitu yang pengen dibawain dengan cara yang mungkin playful, getir gitu yang kayak nggak ada apa-apa lah tapi serius asik ya teman-teman. Nanti bisa langsung beli bukunya, banyak sudah terjual di toko-toko buku online masih bisa di toko-toko search aja judul aja Ibu Kota atau Air Mata. Ini sampul bukunya juga nyentrik banget. Ini stasiun ini tuh di busway Transjakarta untuk menunjukkan lalu lalang di Jakarta. Jadi tadi sedikit aku simak ya dalam diskusi kami tadi, menariknya Barjan tidak terbebani atau tidak menanggung sebuah tendensi untuk melihat kota Jakarta menjadi satu kota yang penuh harapan atau kota yang menurut si penulisnya ini harus begini atau harus begitu. Jadi tidak ada sama sekali kesan menggurui, mengajari atau bahkan menyematkan
isu-isu yang sifatnya itu ideologis. Tapi Barjan melihat Jakarta tadi, dia banyak bermain-main dengan ide, dengan tata bahasa, dengan kata-kata yang justru dari main-mainnya itu kita kan sebenarnya bisa bermain-main pun sambil belajar gitu ya. Iya, betul. Jadi justru kebermain-mainannya ini, bongkar pasang kata dan diksinya itu menjadi satu nuansa baru sih, menjadi warna baru dalam dunia perpuisian hari ini. Dan juga aku sangat senang banyak teman-teman penulis muda generasi kita, katakanlah hari ini, yang juga dia berusaha untuk memberontak terhadap kanon kaidah sastra yang sudah cukup established, yang sudah mapan gitu ya, dengan cukup berani. Nah, kamu memang sadar melakukan itu? Sadar sih, sadar. Dan kenapa memilih itu? Kenapa memilih itu ya? Ya karena ya pertama saya benci semua hal yang established ya, dan kadang emang para penyair yang memang sudah kanon atau yang mungkin circle-nya kuat itu kan memang pengaruhnya kan sangat besar ya. Tapi kadang juga itu kayak mendikte, secara tidak langsung mendikte penulis-penulis baru untuk untuk menulis dengan gaya, dengan pakem yang sudah mereka bangun gitu, yang ingin mereka pertahankan gitu. Dan saya bersyukurnya adalah saya nyemplung dalam circle yang mereka juga sama-sama rebel gitu. Yang mendukung itu sama-sama rebel, dan yang sebenarnya disadari atau tidak punya agenda buat mengejek kemapanan itu gitu. Jadi di tahun 2017 itu ya, ini juga udah saya ceritakan, saya ketemu sama penyair urban yang mungkin cukup prolific ya di sana, yang ya itu dia juga bermain-main dalam puisinya gitu, dan itu membuat jadi lebih bebas aja gitu, lebih ekspresif, dan yang saya senang itu lebih inklusif. Itu puisi. yang penting Itu yang penting adalah inklusif gitu. Dengan diksi-diksi yang simple atau mempuisikan momen-momen sederhana, mempuisikan momen-momen yang mundane tadi, daily life, itu ternyata bisa jadi indah gitu sih. Dengan bahasa yang biasa banget, kayak bahasa kolokwial atau bahasa yang ya biasa. Jadi saya bisa katakan sebenarnya di luar teks ya, konteksnya adalah ada upaya untuk melawan kemapanan bahasa yang cukup mungkin bahasanya Barjan tadi agak menyebalkan gitu ya. Rebelnya tuh di situ. Ini menarik Barjan, karena aku pikir yang mapan itu selain mendikte juga kadang menghakimi ya. Iya betul. Itu yang benar, ngeri banget memang. Jadi meskipun kami sastrawan dengan S besar gitu kan, kayak culture dengan C besar gitu kan, kayak jadi pokoknya itu sih, meskipun suara kami kecil, itu suara kita kecil. Padahal gitu. budaya itu kan sangat dinamis gitu. Betul, dan ngikutin zaman juga, dan ya itu dinamis mungkin ya. Ya emang mungkin udah bukan masanya lagi puisi-puisi yang liris gitu. Mungkin ya mencoba adanya novelty penting lah gitu. Nah, tadi di diskusi bukunya Barjan ini, kami juga ada satu pertanyaan yang menarik gitu ya, yang dari teman-teman peserta. Dia bertanya, dalam puisi-puisinya Barjan cukup gokil ya, cukup gila untuk mengambil judul-judul yang cukup vulgar sebenarnya, atau ya seperti misalnya tadi ada berak di mimpimu, beb kayak gitu ya. Terus juga banyak idiom-idiom bahasa Inggris dan bahasa lokal yang saling dicampur baurkan, disatukan. Ada judul-judul film, ada judul-judul playlist musik yang mungkin didengarkan Barjan saat menulis puisi. Nah, apakah dari sentuhan-sentuhan itu atau yang kamu konsumsi akhirnya juga menjadi ada keterpengaruhan terhadap karya-karyamu? Iya. Tentu ada sih, produk budaya yang dikonsumsi itu secara nggak langsung emang mempengaruhi ya aku jadi kita terpapar, dan jadi juga karena mereka ngasih ide-ide yang menurut saya sih ini menarik, dan karena kan biasanya tuh budaya luar ya, maksudnya produk budaya yang saya konsumsi budaya luar, tapi
ternyata itu bisa diserap, bisa jadi di localize, Bisa direlevansikan juga relevansikan. Dan kebetulan target utama pembaca saya pengennya dari awal tuh ya milenial dan Gen Z lah gitu, yang memang apa namanya, ya rutin mengkonsumsi budaya pop gitu, dan bisa relate juga, mungkin semoga bisa relate dengan diksi-diksi yang Mungkin teman-teman pemirsa Rumah Rengganis pengen tahu, kasih dong 3 rekomendasi lagu yang mempengaruhi kamu dalam berkarya. Lagu ya, band kemudian kali ya. ya atau 3 band, 3 film dan 3 buku untuk rekomendasi teman-teman yang denger. Barangkali dia gue pengen nulis kayak Teh Barjan. Gue harus mulai dari mana ya? Mungkin kamu harus mulai dari nonton film ini atau dari dengerin band ini gitu ya. Pertama mungkin film dulu kali ya. Kalau film itu saya suka film yang sebenarnya nggak terlalu mainstream. Nggak yang ya mungkin nggak terlalu mainstream, sama tidak terlalu membahas atau meng-highlight konflik yang terlalu besar gitu. Konfliknya yang simple-simple aja, kayak mungkin hal-hal personal, atau film yang cuma conversational gitu, atau yang mungkin tidak ada peristiwa besar yang terjadi gitu, seperti film-filmnya Hong Sang-soo. Terus juga film-filmnya Eric Rohmer yang Prancis itu ya, film Prancis. Kayak ya, saya kebanyakan nonton film Prancis Eric Rohmer, Agnes Varda, yang apa ya? Kadang hal simple itu bisa jadi puitis gitu. Berangkat dari keseharian aja gitu. Dan biasanya kayak gitu tuh lebih mentah, lebih raw ya. Ya saya suka banget tuh yang kayak raw. Jadi emosi yang dikeluarkan, respons antar aktornya itu ya raw, yang kayak natural aja gitu. Nggak harus yang terlalu hyperbolik gitu. Makanya saya suka banget film yang konfliknya tuh nggak besar ya, konflik yang sehari-hari aja gitu. Itu sih. Mungkin itu juga akhirnya mempengaruhimu karena puisi-puisimu sangat dekat dengan persoalan personal ya. Dari sangat personality sekali ya. Iya, dan dari pengamatan juga gitu. Dari pengamatan misalnya ada di puisi saya ada mbak-mbak yang mungkin jalan di trotoar Bundaran HI. Itu sebenarnya masih simple ya, tapi sebenarnya itu bisa jadi puisi juga. Dan dimana saya yakin mbak-mbak itu pasti kompleks banget, orangnya perempuan yang kompleks, karena dia berjalan begitu cepat di trotoar itu seperti mengejar sesuatu yang entah apa gitu. Gitu sih, kayak ya gitu. Jadi sebenarnya untuk menangkap hal-hal puitik nggak harus melakukan ritual-ritual yang harus ya. Sebenarnya bisa jahat banget sih kita ketawa. Iya, karena ada yang masih jadi aku juga geli gitu ya, karena kadang misalnya kemudian dia punya ritual khusus yang harus nyalain wawangin atau apa yang kemudian harus karena dia harus membutuhkan inspirasi dan sebagainya untuk menulis puisi. Karena tadi contoh gitu ya, melihat mbak-mbak jalan di Bundaran HI aja bagi Barjan itu sebenarnya sebuah peristiwa yang puitik yang akhirnya bisa diserap, diulik menjadi salah satu puisi gitu ya. Iya, momen-momen sederhana itu puitik sebenarnya. Iya itu sih. Jadi nggak harus yang kayak kontemplasi yang berarti. Dan bahkan ide-ide dalam puisi itu juga nggak harus perlu atau bahkan tidak perlu berangkat dari hal-hal yang besar, ide-ide yang besar, ide-ide yang melangit, bahkan dari hal-hal yang sederhana, yang kecil yang kita temui gitu ya. Iya betul. Persoalan kompleks. Aku ingat salah satu puisinya Anissa Adah itu dalam Cermin gitu ya. Aku lupa judul puisinya dia. Dia tuh hanya memperdebatkan soal kenapa sih perempuan tuh harus berdandan untuk menjadi cantik gitu. Dia hanya mengulik persoalan kompleksitas dalam diri perempuan. Yang itu tuh kadang nggak kegarap ya dengan itu dia suara-suara perempuan kayak gitu. Wah gila, gue jadi terinspirasi nih ya. Sabi nih ya abis ini yang penulis buku berikutnya. Nah itu tadi film. Terus ke band atau penyanyi ya, musisi ya. Nah sama nih, saya juga suka yang dia tuh nulis lirik apa adanya, kayak Mitski yang apa adanya tapi puitis. Ada Mitski. Terus siapa lagi ya? Apa judul lagunya tuh Love? First Love. First Love. Iya, First Love. Sama apa lagi ya kalau musisi ya? Apa ya? Mungkin Always. Ada band Dream Pop juga ya. Ya, itu pas Indonesia deh kita. Indonesia deh. Apa ya yang seasik itu dia? Ketahuan banget nih. Oh, Melby saya suka. Iya. Melby saya suka. Diksinya oke ya, Melby boleh lah. Melby boleh lah. Sekarang jadi apa? Majelis Lidah Berdiri. Majelis Lidah Berdiri. Iya, mungkin itu kali ya. Dari yang sebelumnya apa namanya?
Ya Melby ya? Melancholic Beach. Oke. Itu tadi musik, terus kalau buku deh. buku. Nah, kalau buku nih penting nih. Ya, saya suka puisi urban, jadi pengen rekomendasiin puisi-puisi urban yang sangat menginspirasi saya dan mendorong saya untuk menulis. Itu yang pertama itu ada dari Ratri Ninditya, Rusunating. Oke. Oh, itu juga sama. Apa namanya ya, persoalan Seru, ya? cewek kelas pekerja gitu. Itu Rusunating. Terus yang kedua saya suka non spesifiknya Anya Rompas. Oke. Itu juga Banyak ya. jujur diksi-diksi banget. urban Iya, ya. diksi-diksi urban yang ya itu hal-hal simple kayak apa namanya? Ngelihat kereta. Iya, ya, kayak gitu ya. Ngelihat anak kecil lagi main dan sebagainya gitu ya. Saya suka itu tadi rekam momen-momen simple tapi ternyata itu tuh deep banget gitu. Sama mungkin yang ketiga kalau yang ini ya, yang bahasa Inggris saya suka puisinya Michael Johanni yang We Are Nowhere and It's Wow. Okay. Itu sih yang 3 kitab yang akhirnya 3 kitab bagi Iya. teman-teman yang tertarik untuk menulis puisi dengan puisi diksi-diksi urban. Iya, betul. Dan sebenarnya persoalan urban kan juga persoalan yang kompleks gitu ya. Sebenarnya iya kompleks, itu bisa struktural juga, Ini- bisa apa tentang isu-isu, mengangkat isu-isu perempuan juga Iya, betul. gitu. Ketidakadilan Dan gender. bisa jadi ya tadi kalau kita bicara di luar teks puisi gitu ya, melihat konteksnya, persoalan-persoalan urban juga bisa menjadi sebuah gerakan baru untuk bisa menjadi otokritik bagi para orang yang dari desa ke kota, maksudnya dari tempat tinggalnya, terus kemudian mereka terjebak dalam rutinitas menjadi pekerja di ibu kota gitu kan. Iya. Itu kan sebenarnya bisa jadi satu gerakan perlawanan juga. Oke tuh. Iya. Kayak new wave gitu ya. Kayaknya Iya. urban poetry wave. Urban Poetry Wave harus bikin tuh, Iya, seru bisa deh. bikin. Oke. Bisa sih tuh. Isinya Gen Z gitu kan. Nah, selain menulis puisi apa nih aktivitasmu, Barjan? Selain nulis puisi apa Dan ya? menonton film, Dan menonton mendengar film. lagu, dan membaca buku. Apa ya? Kamu punya gerakan komunitas Oh. kah? Apa ya, mungkin saya lagi sering ditawarin buat jadi misal moderator diskusi buku, atau juga apa ya, moderator acara musik, dan juga ini sih apa namanya, perform atau baca puisi kayak gitu sih. Dan seru dan kayak di bulan Juni ini aja kayak udah ada 3 penawaran buat perform baca puisi gitu. Gitu. Jadi seneng lah pokoknya perform baca puisi itu, jadi Ya, senang aja gitu untuk berarti harus perform di sini, khusus di YouTube Rumah Rengganis. Oh, boleh. Nah, tadi katanya di Cirebon terus dia nulis 1 puisi. Kita boleh dong dengerin Boleh puisinya banget. dan baca perform. Makasih ya Barjan obrolannya. Silakan baca puisi. Oh iya, makasih juga udah diundang ke sini. Sumpah nggak nyangka ternyata di Cirebon banyak banget yang suka puisi dan bacaan anak-anak di Rumah Rengganis tuh udah keren banget. Itu referensinya udah oke banget. Kalah lah saya kalau soal referensi mah. Ya, ini karena saya sangat senang bisa ada di Rumah Rengganis, dan itu juga bisa terjadi berkat the one and only Nisa Rengganis gitu. Saya bikin puisi nih, persembahan buat Teh Nisa. Wow. Judulnya apa? Judulnya Nisa Rengganis. Wow. Saya singkat Nisreng. Oke. Oke. Nisa Rengganis. Cirebon panas sekali ya. Parfum apa yang kau kenakan pagi ini? Sehingga orang-orang mengingatmu seperti budaya dan membicarakanmu seperti headline tabloid Kamis pagi. Namamu kutemukan nyelip di spanduk tukang nasi lengko dan di katalog kesepian. Kemarin aku tidak mengenalmu, meski aku sudah merindukanmu, seperti kanker yang tumbuh di kalender. Kini aku tahu apa yang kamu lakukan sehari-hari, Nisa. Apa warna pil kecemasan yang kau teguk? Lagu apa yang kau putar saat jadwal
dokumen-dokumen dan spreadsheet Microsoft Excel mengawinimu dengan paksa? Siapa nama gedung parlemen yang memaksamu meninggalkan lekukan puisi itu tergolek di kamar? Adalah sepi, adalah sepi, adalah sepi, adalah sepi, adalah kota, adalah Jakarta, adalah lanskap keterasingan yang kau buang ke dalam asbak. Lalu, seketika, kota ini, rumah ini, mengenakan parfum yang sama denganmu. Mereka, juga aku, mengingatmu. Aduh, aku merinding, keren banget. Nah, itu salah satu contoh puisi yang dekat, yang intim, ya, yang berangkat dari hal-hal sederhana, dari pengamatan yang mungkin banyak orang lupakan gitu, maksudnya banyak yang kelewat gitu ya. Iya. Seolah-olah kita tuh kayak ya aku sendiri gitu ya. Kadang tuh terjebak dengan nulis puisi tuh harus menemukan momen-momen yang besar gitu, momen-momen atau peristiwa yang harus yang monumental iya, banget monumental. gitu ya. Padahal dari percakapan, bahkan dari dengerin curhatan orang, dari kegelisahan orang main HP terus seperti ada yang ditunggu atau dia bolak-balik lihat jam, itu juga bisa menjadi peristiwa yang puitik. Iya, gitu betul. Betul. Oke deh Barjan, thank you banget. Makasih juga pokoknya udah Sampaikan diundang. closing statement atau kata-kata yang menggugah ya buat teman-teman khususnya di Cirebon dan sekitarnya yang menyimak konten YouTube Rumah Rengganis. Oke. Mungkin 2 kalimat aja kali ya. Boleh? Puisi itu milik semua. Puisi itu bukan adiluhung. Itu aja kali ya. Yes. Oke, semua bisa nulis puisi. Ini ngeri nih kalau didengerin penyair-penyair. Ngeri, maaf. Bagus banget. Saya dukung. Oke. Terima kasih Barjan. Oke, makasih banget Rumah selamat Rengganis. ya. Sampai jumpa lagi di tamu Rumah Rengganis berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barjan. Nisa. Yeah. Gila, Yeah, sih, thank seru you sih. ya.